Markus 11 ayat yang ke-24. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Dia katakan begini ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerima. Artinya, mengajarkan hidup saudara dan saya supaya ketika kita berdoa, jangan sekali-kali kita berdoa cuma asal kita doa saja, ya. Tetapi berdoa itu harus dilandasi dengan iman, ya kan? Apa saja yang kamu minta, dia bilang, percaya sudah terima. Meskipun apa yang kita minta belum kelihatan di depan mata kita, percaya kita sudah menerimanya. Itulah yang berbicara tentang iman. Saudara, satu ketika saya melayani seorang bapak. Dia kerja kapal. Terus saudara, banyak duit. Namanya orang kerja kapal kan banyak duit ya. Dia kerja di kapal asing. Nah, satu ketika saudara, bapak ini kena stroke. Jadi setelah dia kena stroke, tangannya sudah kaku, mulutnya sudah bengkok, dan lain sebagainya. Itu kena stroke. Saudara, waktu itu saya masih pelayanan di salah satu gereja yang ada di Manado. Tiba-tiba bapak itu datang di gereja itu, dia sharing dengan saya. Terus, waktu saya bercerita dengan dia tentang firman Allah, saya kuatkan dia dengan firman Tuhan. Tiba-tiba saudara, dia katakan begini sama saya. Ini beberapa hari kemudian dia katakan begini sama saya. Ibu tahu enggak? Pada waktu saya pulang di rumah, pada waktu saya mau tidur, tiba-tiba pas saya buka Alkitab, ya, muncullah ayat ini. Ya. Dia katakan begini, karena itu apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah terima, walaupun itu belum kamu terima. Jadi firman yang saya buka pada waktu itu, tetap aja dia terlintas di otak saya. Jadi akhirnya setiap pagi saya terus menerus memperkatakan ayat itu. Padahal dia sudah kena stroke ya. Tangannya sudah kaku, mulutnya sudah bengkok, namanya kena stroke. Jadi setiap pagi saya memperkatakan ayat ini. Apa saja yang aku minta dan doakan, walaupun saya masih kondisi sakit, tetapi saya percaya saya sudah sembuh. Pokoknya katanya hari-hari dia cuma memperkatakan ayat itu aja. Sampai ayat itu benar-benar meresap di hatinya. Saudara, firman Tuhan katakan begini ya. Iman sebesar biji sesawi kita bisa pindahkan gunung. Sebenarnya saudara, pada waktu itu dia merasa bahwa gak lama lagi dia akan mati. Tetapi karena dia masih memiliki iman, sedikit aja imannya. Karena firman Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi itu kan kecil. Ya kan? Saudara, ada berapakah sisa iman dalam hidup kita? Ya, yang Tuhan tuntut. Kekristenan kita ini harus punya iman, punya dasar iman yang kuat di dalam kita mengiring akan Tuhan. Karena iman itulah yang menentukan hidup dan mati manusia. Amin. Saudara, pada waktu katanya dia memperkatakan ayat ini ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu telah menerima. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu telah menerima. Saudara tahu, apakah yang Tuhan kerjakan lewat perkataan lidahnya? Saudara, dia kata memperkatakan itu selama 1 bulan. Selama 1 bulan aja saudara. Ya, dia memperkatakan ayat itu terus, ternyata firman Tuhan itu mengandung kuasa. Amin. Karena Alkitab yang bilang, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Kenapa? Perkataan itu mengandung kuasa. Ya, karena Bapak ini saudara memperkatakan terus menerus ayat ini. Akhirnya Bapak itu sembuh dari stroke. Mulutnya pulih kembali, tangannya yang kaku benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia sembuh saudara, dia jadi semakin mencintai Tuhan dan sekarang dia sudah melayani Tuhan. Amin. Saudara, tadi waktu saya telepon, ada salah satu jemaat saya dulu waktu persekutuan di Manado saudara. Hati saya ini sepertinya saya teringat dengan dia. Tiba-tiba seperti hati nurani katakan begini, coba kamu telepon dia. Saudara, setelah saya telepon ternyata anaknya mengalami penyakit stroke. Saudara tahu dia dalam keadaan kaku. Saya bilang begini, Len dengar ya. Saya bukan Tuhan, tetapi saya alatnya Tuhan.
Kalau kamu percaya dengan firman Tuhan, coba kamu praktekkan saja firman Tuhan, ya. Kamu keluar dari tempat dudukmu itu, kursimu itu sudah bertahun-tahun kamu duduk di situ. Kalau seandainya kamu percaya, saya kasih satu ayat ini aja. Saya kasih di ayat ini. Habis kau baca, saya cuman kasih kamu waktu, perkatakanlah ayat ini. Setiap hari kau perkatakan asal dengan iman, ya. Dan kali ini saya cuma minta kamu coba kamu berdiri keluar dari tempat duduknya. Ini cuma lewat HP saudara, ya. Saya belum berdoa buat dia. Tiba-tiba dia mulai berusaha untuk berdiri. Saya bilang, walaupun kamu mungkin merasa kamu tidak bisa, kamu tidak kuat, kamu akan jatuh, berjuang. Berjuang. Karena imanmu yang menentukan engkau akan sembuh. Ya, karena tindakan kamu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sebagaimana pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda. Yesus bilang begini, maukah engkau sembuh? Tuhan, bagaimana mungkin saya mau sembuh? Sedangkan saya mau melangkah ke kolam aja, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya kan? Tapi Tuhan bilang begini, kalau engkau mau sembuh, bangun, angkat tilam, terus berjalan. Dia kan lumpuh 38 tahun. Bangun, angkat tilam, terus berjalan. Saya bilang, kamu sudah berapa tahun di kursi roda? Mungkin belum sampai 38 tahun. Tapi kalau kamu yakin, engkau pasti akan sembuh. Saudara, akhirnya ibu itu mulai berdiri. Saya cuma katakan begini, dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan permuliakan ibu ini dengan penyakit ini. Dalam nama Yesus Tuhan, akhirnya saudara beranjak-anjak dia mulai berdiri. Dia dengan sekuat tenaga dia mau berdiri. Akhirnya dia bisa berdiri. Saya bilang begini, ya, kalau kamu yakin, kamu perkatakan Tuhan akan menyembuhkan engkau secara sempurna. Kalau kamu percaya. Karena kuasa Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita percaya, ya. Kalau kita yakini saudara firman Tuhan itu ya dan amin kalau itu berakar dalam hati kita. Amin. Ya, untuk itu perlu saudara kita membangun iman kita dengan membaca Alkitab, setia datang kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan bekerja tergantung iman kita di hadapan Allah. Amin. Ya, saudara, makanya Alkitab katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya. Dia cuma bilang percaya. Bayangkan, cuma bilang percaya. Tuhan gak minta yang lain-lain saudara. Dia cuma bilang percaya katanya. Maka kamu akan menerimanya. Hal itu akan diberikan kepada kamu. Amin. Ya. Mari saudara datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Tidak ada perkara yang mustahil. Masalah problema apapun yang kita hadapi, kalau kita bersama Tuhan, Tuhan selalu menjaga, melindungi, menolong, bahkan memberikan solusi jalan keluar bagi setiap masalah apapun yang kita hadapi. Amin. Tuhan